Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan tentu niat dari dalam hati, keikhlasan untuk mengikuti kegiatan desiminasi yang merupakan pengimbasan dari modul 1.4 program pendidikan guru penggerak yang kami ikuti. Bapak Ibu, di modul 1.4 ini yang akan kami disiminasikan itu adalah budaya positif, ya, budaya positif. Semoga nanti ke depan Bapak Ibu guru, saya harap kerjasamanya, partisipasi aktifnya dalam mengikuti kegiatan hari ini. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru yang menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan ini. Barangkali sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Ya, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan universal. Kemudian budaya positif itu diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah. Jadi di sini menciptakan kolaborasi. Jadi bukan cuma antar guru Bapak Ibu, tetapi juga antara guru dengan siswa. Kalau kolaborasi terjadi antara guru dengan siswa, tentu di lingkungan sekolah kita akan tercipta rasa aman, nyaman, dan bahagia. Mengapa? Karena masing-masing individu dihargai pendapatnya, sebab ada kolaborasi di dalamnya. Jika budaya positif ini terlaksana dengan baik, maka akan memunculkan atau mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid. Kemudian budaya positif menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan inilah barangkali tujuan akhir dari kurikulum yang sedang kita laksanakan pada saat ini, yaitu kita menginginkan pribadi dari anak-anak didik kita itu baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tentang budaya positif. Perlu kita ketahui bahwa budaya positif ini Bapak Ibu itu diawali oleh adanya paradigma tentang teori kontrol, ya, stimulus respon menuju ke teori kontrol, dan itu berhubungan dengan disiplin positif. Bapak Ibu, ada namanya disiplin positif. Sebelum saya ke sini, barangkali menurut Bapak Ibu atau menurut kita semua, termasuk anak didik kita, disiplin itu kita artikan sebagai sesuatu yang sepertinya membebani, ya. Disiplin. Disiplin ku anak-anak. Sepertinya itu kalau di dalam pikirannya anak-anak itu seperti sesuatu yang membebani kita. Susahnya itu disiplin, banyak sekali aturan yang mau diikuti apa segala macam. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana seseorang bisa mengontrol dirinya, ya, mengontrol dirinya untuk mencapai suatu nilai-nilai positif, suatu nilai-nilai kebajikan. Di sini untuk disiplin positif sendiri pengertiannya adalah pendekatan dalam pendidikan anak yang berfokus pada komunikasi yang jelas, penggunaan konsekuensi yang logis, dan pembentukan hubungan yang positif antara orang tua atau guru dan anak. Jadi disiplin positif seperti itu. Di sini ada kata pembentukan hubungan yang positif, Bapak Ibu. Pembentukan hubungan yang positif. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana modelnya kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, apakah pengertian dari disiplin positif sudah ada di situ? Di situ, ya. Jadi di sini kita harus ketahui bahwa disiplin positif yang dimaksud adalah pembentukan hubungan yang positif antara orang tua atau guru dengan anak didik kita. Apa sih tujuan dari disiplin positif? Di sini mengajarkan anak-anak perilaku yang diinginkan,
Perilaku apa itu? Tanggung jawab, pemahaman norma sosial, sambil memelihara ikatan kasih sayang. Ya, di sini Bapak Ibu, memelihara ikatan kasih sayang dan dukungan yang kuat antara orang tua atau guru dengan anak didik kita. Kemudian mengutamakan penggunaan alternatif positif. Di sini Bapak Ibu ya, mengutamakan penggunaan alternatif positif. Berarti kalau kita menggunakan istilah hukuman, kayaknya itu sudah tidak cocok lagi di sini. Ya, alternatif positif daripada hukuman, serta mengajarkan anak-anak untuk menghubungkan tindakan mereka dengan hasil yang terjadi. Disiplin positif ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya, terkait disiplin positif ini adalah satu mind map ya, mind map yang terkait dengan satu isi modul budaya positif yang kami pelajari. Saya mulai dari paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Bapak Ibu, yang pertama di sini, kita ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oleh karena itu, ya, oleh karena adanya ini Bapak Ibu, teori kontrol ini, maka kita sebagai guru di sekolah harus semaksimal mungkin dapat mengembangkan, menumbuhkan disiplin positif di sekolah. Untuk apa? Agar kita bisa membelajarkan anak-anak untuk melakukan kontrol diri. Ya, dari pengertian tadi itu bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain, orang tersebutlah sendiri yang dapat mengontrol dirinya, maka kita perlu mengajarkan atau menumbuhkan disiplin pada diri anak didik kita agar dia dapat mengontrol dirinya, menggali potensi yang ada pada dirinya agar tercapai tujuan yang mulia. Ya, mohon maaf kalau tulisannya agak kecil karena ini sudah satu modul ini Bapak Ibu. Baik, nanti akan ada keterhubungan antara materi yang satu dengan yang lainnya di sini. Jadi sekali lagi tadi di sini kita berupaya agar kita mampu menumbuhkan disiplin positif pada diri anak didik kita supaya mereka dapat mengontrol dirinya, menggali potensi yang ada pada dirinya agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia kalau di kurikulum Merdeka kita ini adalah profil pelajar Pancasila. Ya, baik. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, Bapak Ibu, perlu diperhatikan bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita, ya kita harus pahami bahwa mereka melakukan itu karena ada tujuannya. Apakah itu sesuatu yang sudah kita lihat baik, ataukah belum, ataukah berupa pelanggaran, kita harus tahu bahwa yang dilakukan anak didik kita itu memiliki tujuan. Ya, di sini ada yang berkaitan dengan ini, ada namanya teori motivasi Bapak Ibu. Jadi perilaku anak didik kita itu bisa karena mereka ingin menghindari hukuman, itu yang pertama. Kemudian bisa juga karena mereka ingin mendapatkan imbalan. Ya, dua motivasi ini Bapak Ibu merupakan motivasi yang berasal dari luar dirinya si anak, atau diistilahkan sebagai motivasi ekstrinsik. Motivasi seperti ini Bapak Ibu dia tidak bersifat dia tidak bersifat lama. Mengapa? Karena motivasinya berasal dari luar. Nah, dalam suatu kondisi yang lain bisa saja si anak ini akan melakukan pelanggaran barangkali karena motivasinya dari luar. Kalau sudah tidak ada hukuman, sudah tidak ada imbalan, maka anak-anak tidak mau lagi melakukan hal yang sifatnya barangkali baik untuk dirinya. Jadi di situ, maka kita perlu Bapak Ibu hati-hati dalam memberikan hukuman atau memberikan imbalan kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga, perilaku anak kita itu bisa jadi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, disinilah Bapak Ibu yang kita harapkan ada pada dirinya anak didik kita. Ya, kita berharap agar apa yang dilakukan oleh anak didik kita itu untuk menghargai dirinya sendiri. Menghargai dirinya sendiri seperti apa maksudnya? Di sini ada tanda ke bawah ini hubungannya. Mereka sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan universal.
Kalau mengajar belajar Ki di dalam kelas, duduk Ki tenang, hargai itu guru tak yang bicara di depan. Hal yang seperti itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya oleh si anak. Maka kita tidak perlu memberikan hukuman Bapak Ibu. Kita tidak perlu memberikan imbalan lagi kepada anak-anak didik kita karena mereka sudah percaya, mereka sudah mengetahui akan nilai-nilai kebajikan universal, dan itu yang kita harap bisa kita tanamkan, tumbuhkan pada diri anak didik kita. Lalu bagaimana supaya anak didik kita itu bisa mengetahui nilai-nilai kebajikan universal? Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu ya, kita butuh proses, dan di sini nanti akan saya pertajam terkait keyakinan kelas, bagaimana membuat keyakinan kelas supaya anak didik kita itu paham bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, bagaimana anak didik kita mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ini ada yang saya tandai, motivasi intrinsik yaitu menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, lanjut pada keyakinan kelas. Ketiga hal ini akan menjadi menjadi proses pembentukan disiplin positif pada diri anak. Ya, seperti itu hubungannya. Baik, sebelum saya ke sini saya lanjut dulu. Berikutnya tentang teori kontrol, model berpikir menang-menang, dan ada juga kolaborasi. Jadi ini Bapak Ibu, kita berharap ketika kita menghadapi situasi atau menghadapi anak didik kita di sekolah, itu kita bisa membentuk atau interaksi kita itu terbentuk karena adanya kolaborasi. Bukan satu arah dari guru, tetapi ada kolaborasi antara guru dengan anak didik kita. Terkait dengan itu, ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama ada namanya posisi kontrol penghukum ya, penghukum. Pada posisi kontrol penghukum di sini, dia sifatnya menyakiti anak didik. Ketika ada anak didik melakukan suatu pelanggaran misalkan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka serta-merta guru akan memberikan hukuman kepada anak didik tersebut tanpa mendengarkan apa alasan dibalik tindakan yang dilakukan anak didik kita. Itu yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu barangkali dalam forum ini pernah melakukan posisi kontrol kedua, pembuat merasa bersalah. Dalam hal ini pembuat merasa bersalah itu sebenarnya juga menyakiti perasaan anak didik. Mengapa? Karena kita membuat kondisi pada saat itu si anak kita arahkan sehingga dia merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan. Nah, dan ini juga tidak dianjurkan Bapak Ibu, tidak dianjurkan. Kemudian yang kedua ada namanya posisi kontrol teman. Ya, posisi kontrol teman ini barangkali kelihatan dari keseharian kita Bapak Ibu di lingkungan sekolah ini, ada komunikasi yang terbentuk antara guru dengan siswa yang tampak terlihat bahwa mereka seperti berteman. Ya, mereka seperti berteman itu antara lain tujuannya adalah supaya ada ikatan emosional chemistry antara guru dengan anak didiknya. Namun ternyata posisi ini juga tidak begitu dianjurkan Bapak Ibu, karena akan memberikan dampak yang bisa negatif pada diri anak didik kita. Bisa saja nanti kalau dia sudah merasa temanku kayak temanku jitu guruku, sehingga ada hal-hal yang harusnya dia tidak lakukan, dia lakukan karena posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau. Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai pemantau ini dia berkaitan dengan bagaimana kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian guru akan membuat perhitungan pada saat menghadapi siswa, misalkan mengatasi masalah. Nanti guru akan melihat ini kesepakatan kita, konsekuensimu ini. Nah, di situ untuk posisi kontrol pemantau, seorang guru itu akan tegas dan banyak melakukan perhitungan terkait hal-hal atau tindakan yang dilakukan oleh anak didik. Kemudian yang terakhir ada namanya posisi kontrol manajer. Nah, Bapak Ibu, disinilah yang diharapkan seorang guru
bisa melakukan posisi kontrol manajer dalam mengatasi masalah atau menghadapi peserta didik di sekolah. Mengapa? Karena dalam posisi kontrol manajer ini seorang guru itu dia akan mendengarkan apa alasan dari tindakan yang dilakukan oleh seorang anak. Setelah mendengarkan alasannya, guru kemudian akan mengarahkan si anak untuk memperhatikan bagaimana nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Dan guru di situ juga akan menawarkan, sekali lagi Bapak Ibu, menawarkan tindakan apa yang bisa dilakukan si anak untuk mengatasi masalah atau menebus kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, bagaimana mengatasinya? Silakan. Ya, baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, dari posisi kontrol manajer ini yang terakhir, diharapkan kita sebagai guru dapat menerapkan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini dapat dilaksanakan jika seorang guru berada pada posisi kontrol manajer. Segitiga restitusi ini tidak bisa dilakukan kalau posisi kontrol guru adalah penghukum. Tidak bisa, karena kita tidak mendengarkan alasan dari tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita. Tidak juga pada pembuat merasa bersalah, teman maupun pemantau. Nah, kalau kita mau melaksanakan segitiga restitusi ini, maka kita berada pada posisi kontrol manajer. Apa sih itu segitiga restitusi ini? Ada 3 langkahnya Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, nanti di situ seorang guru akan melakukan komunikasi dengan anak didiknya yang barangkali awalnya dia merasa gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya dia melakukan hal itu karena memang dia punya alasan. Ya, tidak apa-apa, ayo kita perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna, kurang lebih seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Validasi tindakan yang salah di sini Bapak Ibu, disitulah kita mendengarkan alasan mengapa seorang anak didik melakukan pelanggaran misalkan. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu, kalau kita tidak punya keyakinan kelas, ini akan sulit kita laksanakan. Nah, makanya nanti di sini sekali lagi akan saya pertajam di keyakinan kelas. Baik, berhubungan dengan ini juga, tadi di bagian 2 ini ada validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Di sini kita akan menanyakan alasan mengapa anak-anak melakukan suatu tindakan, dan ini berhubungan dengan realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita sebagai guru Bapak Ibu harus mengupayakan. Ya memang ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Kita butuh proses, tidak mudah memang. Dan baru-baru juga sudah terjadi. Kemarin saya mengajar di kelas 7A ya. Di kelas 7A adalah siswa yang tidur-tiduran di kelas. Kemudian ada yang keluar, ternyata dia main game di luar. Bapak Ibu, kalau dulu sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, pasti langsung Kak Manoko. Apa banjir pada kau bikin di situ? Bisa-bisanya tuh kau main game di luar gurumu, temanmu belajar di dalam. Itu dulu ya, itu dulu. Apa kau bikin? Nah, apa bangga kau bikin tadi malam mengantuk kau karena tidur kau apa segala macam. Itu dulu Bapak Ibu ya. Itu dulu, tapi sekarang itu bisa di-press ya. Berusaha untuk ditahan, dipres karena adanya pengetahuan tentang teori kontrol ini Bapak Ibu. Jadi kemarin itu saya mencoba bertanya ke siswa yang tidur-tiduran, kenapa Kina? Iya, kenapa Kina? Bukan lagi kenapa bangkok kah? Kenapa Kina? Sakit kepala aku. Oh, ternyata memang dia sakit kepala sehingga dia tidur-tiduran. Kemudian ada juga yang keluar main game itu. Nah, itu dihadapi dengan saya mencoba kemarin melakukan segitiga restitusi, dan nanti akan lebih jelas dibahas tentang ini. Oke, terkait dengan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ini ada 5. Nanti di sini akan saya pertajam juga. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya, baik Bapak Ibu, ini semua ada hubungannya ya. Bahwa kebutuhan dasar seorang anak didik itu harus kita ketahui,
Mengapa? Supaya nanti kita dapat melakukan validasi tindakan yang salah, mengetahui bagaimana anak-anak memberikan alasan dari tindakan yang mereka lakukan. Kemudian di bagian menanyakan keyakinan ini perlu ada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas ya. Mudah-mudahan ke depan saya berharap sebagai tindak lanjut dari diseminasi ini, di setiap kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas. Ya, baik. Kita lanjut dulu membahas tentang bagaimana sih sebenarnya prosedur penyusunan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini ada prosedurnya Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi Bapak Ibu terutama wali kelas, ini langkah pertama jika kita ingin menyusun keyakinan kelas. Jadi kita duduk bersama, dan ini barangkali bagusnya dilakukan di awal semester ya Bapak Ibu, di awal semester atau di awal tahun pelajaran. Jadi kita duduk bersama untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan apa sih yang perlu disepakati selama proses pembelajaran kita di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan di kertas besar, ya, bisa kertas plano atau kertas manila, di mana semua murid bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Nah, itu langkah keduanya. Jadi kalau sudah kita duduk bersama, dicatatlah semua peraturan-peraturan, masukan-masukan dari anak didik kita. Lalu yang ketiga, ganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Maksudnya di sini terkadang kalau kita bertanya ke anak-anak, "Nak, peraturan apa yang kita mau sepakati?" Terus anak-anak bilang, "Tidak terlambat, Bu, tidak terlambat masuk di kelas." Tidak terlambat masuk di kelas itu kan pernyataan negatif ya. Kalau kita rubah menjadi kalimat positif, maka kalimat yang lebih tepat adalah datang tepat waktu di dalam kelas. Nah, itu maksudnya. Di langkah ketiga ini, ganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Berikutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin dituju dari peraturan-peraturan yang sudah disepakati tadi. Jadi dari sekian peraturan barangkali ada 10 bahkan mungkin sampai 20 peraturan yang disampaikan oleh anak didik kita. Kita bisa mengambil menemukan nilai kebajikan dari setiap peraturan-peraturan yang ada. Dan barangkali bisa ada 1 sampai 5 peraturan yang intinya adalah satu nilai kebajikan di situ. Nah, misalkan datang tepat waktu, kemudian mendengarkan dengan baik penjelasan guru dan segala macam itu, intinya di dalam adalah menghormati. Hormat, nah, misalkan seperti itu. Lalu setelah kita sudah menemukan nilai kebajikan dari peraturan-peraturan tadi, kita meninjau ulang keyakinan yang telah dibuat. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, ya, berkisar 3 sampai 7. Terutama Bapak Ibu wali kelas bisa mencoba barangkali nanti di sini membuat keyakinan kelas. Lalu berikutnya, semua warga menyetujui keyakinan yang dibuktikan dengan tanda tangan. Bapak Ibu bisa melihat ini komitmen dalam kombel. Ini merupakan salah satu dari bentuk keyakinan sekolah, keyakinan kombel kita. Nah, berbeda lagi kalau kita buat di kelas masing-masing. Oke, kemudian berikutnya, pajang keyakinan yang telah disetujui pada dinding atau tempat yang dapat dilihat oleh semua warga sekolah atau murid-murid kita di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, sampai di sini masih ada pendalaman. Nah, ini sebelum ke pendalaman ini dulu Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan-peraturan saja? 1 sampai 20 peraturan saja semua. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Dari peraturan pertama ini, mengapa sih kita kalau misalkan naik motor harus pakai helm? Itu aturannya. Iya, silakan Bapak, Pak Andri. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, boleh. Tapi maju Ki barangkali Pak, tapi Ya, soalnya saya masih bunyikan kameranya kalau ada.
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua? Harus. Pertama, dari sisi kesehatan. Yang jelasnya kalau tidak diminta-minta atau semacamnya tanpa helm bisa jadi kepala kita lecet. Yang kedua, apa itu yang kedua? Sambil ada tata tertib dari pihak yang berwajib alias polisi, ya coba kalau misalnya tanpa helm, tilang. Yang ketiga, banyak sekali berbicara. Iya silakan Pak, silakan. Sudah sebentar. Terima kasih Pak, terima kasih tanggapannya. Jadi betul sekali Bapak Ibu ya. Dari peraturan ini, dari peraturan memakai helm ini sesungguhnya ada nilai kebajikan yang diharapkan dari situ. Nilai apa itu Bapak Ibu? Nilai keselamatan. Ya, inilah yang diharapkan pada anak didik kita sebenarnya. Ketika mereka akan mematuhi atau mengikuti suatu aturan, bukan karena menghindari hukuman atau mengharapkan imbalan, tetapi harapannya adalah mereka mengetahui nilai apa yang mau dicapai di situ, yaitu nilai keselamatan. Tanpa ada tata tertib, tanpa adanya Pak Polisi, tanpa adanya apa, kalau kita menghargai nilai keselamatan ini, kita tidak perlu disuruh Bapak Ibu, kita pasti akan pakai helm kalau mau naik motor, berkendara roda 2. Inilah yang kita harapkan dari anak didik kita. Mereka bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah, bukan karena adanya hukuman atau imbalan, tetapi karena mereka percaya dari dalam dirinya ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di situ. Iya, silakan Pak. Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Rizka bahwa kita pakai helm itu bukan karena kita takut, tapi demi keselamatan. Nah, kenapa yang sepeda tidak pakai helm? Kalau jatuh juga. Oke, iya. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf Bapak Ibu belum pernah melihat orang naik sepeda pakai helm? Ya, Bapak sebenarnya naik sepeda itu memang pakai helm juga, bahkan kalau naik sepeda itu butuh yang di sini apa sih namanya itu, yang di siku, bahkan yang di sini. Cuman karena pengendaranya yang tidak menghargai nilai-nilai keselamatan, makanya dia tidak pakai helm. Nah, dan itulah Pak tadi hubungannya bagaimana kita berusaha, seorang guru berusaha untuk menumbuhkan pemahaman anak didik kita akan nilai-nilai kebajikan, supaya mereka dapat mengontrol dirinya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan itu, bukan karena paksaan, bukan karena merasa dikontrol dari Bapak Ibu gurunya. Karena Bapak Ibu terus terang sesuai dengan teori kontrol tadi, kita tidak bisa mengontrol anak didik kita ya. Kita hanya bisa memberikan informasi. Nak seperti ini, nak seperti itu. Kita hanya bisa memberikan informasi. Mau tidaknya si anak menerima itu tergantung dirinya. Kalau misalkan terbuka pikirannya akan nilai-nilai barangkali, mereka akan membuka hatinya untuk melakukan apa yang diminta atau diarahkan oleh kita Bapak Ibu guru. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang, maaf ini salah ketik, harus datang tepat waktu ketika mengikuti suatu kegiatan. Ini salah ketik kayaknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu ketika mengikuti suatu kegiatan? Ini tidak ada. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu ketika mengikuti suatu kegiatan? Itu karena adanya nilai saling menghargai atau menghormati. Nah Bapak Ibu, kalau nilai-nilai ini dipahami oleh anak didik kita, tidak akan ada lagi tuh anak-anak yang bolos. Ya, tidak ada lagi anak-anak yang ada gurunya di dalam masih berkeliaran di luar. Namun ya betul Bapak Ibu bahwa kita di sini berproses. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Apa yang ditampilkan di sini, teori kontrol yang disampaikan itu memang ada karena suatu penelitian, sudah diteliti. Adanya paradigma perubahan apa segala macam itu karena memang sudah diteliti, dan setelah kita pahami bersama bahwa betul ketika anak-anak kita itu memahami adanya nilai-nilai kebajikan,
maka mereka akan bisa mengontrol dirinya untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Tidak perlu kita paksa-paksa lagi berteriak, nah ini apa segala macam, masuk di kelas ini, kalau bicara guru tak diam, mungkin apa segala macam. Kalau anak-anak paham akan nilai-nilai, misalkan menghargai, menghormati, insya Allah anak-anak didik kita itu akan mengikuti proses pembelajaran dengan lebih hikmat, lebih nyaman. Jadi Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Yang ini ya, untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, itu tadi Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, seperti itu tadi Bapak Ibu. Barangkali saya sudah sampaikan tadi bahwa dari sekian banyaknya peraturan, kalau anak-anak tidak memahami akan nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan, maka tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Anak-anak hanya melakukan itu karena adanya paksaan, bukan karena memahami nilai-nilai tersebut. Ya, saya lanjut. Oke, baik. Di sini tadi ada tadi di langkah ini menemukan nilai-nilai kebajikan. Ini yang keempat di sini saya tampilkan. Yang dimaksud di situ adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah nilai tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai keyakinannya adalah nilai menghormati orang lain. Seperti itu maksudnya. Dilarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya di situ adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelas di situ adalah nilai kebajikan, kesehatan. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu, mengubah atau menemukan nilai keyakinan kelas dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian apalagi bergantian atau menunggu giliran antri, berarti menghormati orang lain. Ada juga nilai bersabar di dalamnya. Gunakan masker, berarti nilai kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ada nilai keselamatan dan keamanan di situ Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, setelah kita sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas-kelas kita masing-masing Bapak Ibu, kita perlu melakukan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini perlu dilakukan Bapak Ibu ya. Mengapa perlu? Supaya anak-anak paham. Jangan sampai keyakinan kelasnya sudah dipajang, tetapi anak-anak tidak tahu itu mau diapakan. Nah, seperti itu. Misalkan ya, kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7. Ada tiga nilai keyakinan yang dibuat, yaitu keyakinan tentang nilai hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Dari nilai keyakinan yang pertama hormat, intinya di dalam adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dari keyakinan pertama ini, kita perlu melakukan pendalaman Bapak Ibu. Kita bisa menguraikan dalam tabel, misalkan buat satu kali pertemuan barangkali dengan anak-anak didik di kelas. Yang mana sih namanya hormat, seperti apa penampakannya, seperti apa yang bisa dilakukan. Yang dimaksud dengan hormat di situ adalah datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, mengucapkan terima kasih. Itulah semua perilaku-perilaku dari keyakinan hormat di situ. Kemudian tidak tampak seperti apa, sering hadir terlambat, tidak acuh pada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang dipinjam atau meletakkan sembarang. Itu berarti melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ini perlu Bapak Ibu dipahami oleh anak didik kita setelah kita membuat keyakinan kelas. Kemudian untuk keyakinan kedua yaitu bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik, dan seterusnya. Kemudian kebalikannya yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, kalau ini sudah diyakini oleh anak-anak didik kita di kelas, kayaknya kita enak gitu Bapak Ibu mengajar. Alhamdulillah, saya juga sudah beberapa kali pertemuan setelah adanya budaya positif ini. Di slide-slide saya Bapak Ibu, atau kalau saya tidak pakai LCD, saya selalu membuat kesepakatan belajar.
Ya, kesepakatan belajar dan alhamdulillah berefek Bapak Ibu. Walaupun efeknya hanya sampai di misalkan 80 menit, hanya sampai 1 jam pertama. Di akhir pembelajaran itu sudah mulai kacau lagi. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa mencoba. Saya buat kesepakatan itu dari awal tenang, itu di dalam kelas tenang, anak-anak belajar bagus, pembelajaran berlangsung dengan baik. Tapi pas di akhir-akhir mulai lagi kacau. Tapi tidak apa-apa, namanya proses Bapak Ibu ya. Namanya proses, terus dicoba dan terakhir kemarin alhamdulillah sudah mulai anak-anak paham bahwa ternyata kalau kita belajar dalam kelas ini yang harusnya kita lakukan. Mengapa? Karena di awal pembelajaran kita sudah bikin kesepakatan, walaupun hanya 3. Walaupun hanya 3, misalkan, nak sebelum kita mulai kita buat kesepakatan dulu ya. Yang pertama, kalau ibu sementara menjelaskan, siswa harus menyimak atau mendengarkan dengan baik. Bagaimana, sepakat? Ya Bu, sepakat. Itu akan tersave dalam ingatannya anak didik kita Bapak Ibu, dan mereka akan melakukan itu. Bisa kita coba. Yang kedua, pada saat ada teman berbicara atau pada saat ingin keluar kelas harus meminta izin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau sebelumnya anak-anak nyelonong aja keluar dari kelas, setelah saya buat kesepakatan itu, Bu, izin sebentar kencing. Alhamdulillah itu bisa terlaksana dan menurut saya sangat saya rasakan secara signifikan Bapak Ibu. Oke, saya kira seperti itu untuk pendalaman keyakinan kelas. Kemudian ada juga pendalaman yang lain, yaitu bagaimana kegiatan tugas saya dan tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Ini bisa kita tampilkan juga ke anak didik kita supaya mereka paham, oh ini semua ini yang harus saya lakukan. Tugasnya murid misalkan belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham. Kalau ini didalami dan diyakini oleh anak didik kita, kan ini kan tugas-tugas ini sebenarnya harusnya dilakukan oleh anak didik kita. Tapi karena tidak terbiasa anak didik kita dengan ini, jadi ya paling duduk, diam, dengar, ya hanya beberapa orang saja yang biasanya aktif dalam pembelajaran. Kemudian satu kemarin yang sempat saya lakukan Bapak Ibu, ketika memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, kita tugasnya apa? Belajar Bu. Kalau misalkan Ibu berikan soal latihan, diapakan soal latihannya? Dikerjakan Bu. Baik, kita sepakat itu ya. Kalian yang mengatakan bahwa tugasnya akan kalian kerjakan. Maka Ibu percaya bahwa kalian bisa mengerjakan tugas tersebut. Alhamdulillah Bapak Ibu, nah kerja betul tugasnya. Adapun yang tidak kerjakan memang yang tidak hadir pada saat itu. Walaupun ya mungkin jawaban dari yang tugas yang mereka lakukan barangkali hasil menyalin, tapi paling tidak itu adalah sebuah nilai positif, mereka sudah mau bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Itu kemudian, ini Bapak Ibu, ini ada lingkaran budaya positif, diawali dari paling inti di dalam, yaitu peraturan kelas, yang kemudian nanti bisa menjadi keyakinan kelas. Kalau anak didik kita sudah memahami tentang keyakinan kelas dan bisa mengimplementasikannya, maka di sekolah kita akan tercipta namanya lingkungan yang positif. Lebih luas lagi lingkungannya akan tumbuh budaya positif. Itu lingkaran paling luar yang kita harapkan bersama ada di lingkungan sekolah kita. Ya, baik Bapak Ibu, ya saya lanjut ke bagian yang perlu saya berikan pertajam di sini tadi, terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Ya Bapak Ibu, percaya tidak percaya, baik anak didik kita, baik diri kita sendiri, ketika melakukan sesuatu itu pasti didasari oleh kebutuhan kita. Ya Bapak Ibu, misalkan contoh, Bapak Ibu hari Senin, kepala sekolah kita sudah berkoar-koar, datang upacara apa segala macam ya, seperti itu. Ketika kita tidak bisa datang, itu bukan berarti kita tidak mau Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita tidak ingin mengikuti upacara, tetapi memang kita punya kebutuhan dasar lain yang barangkali dipertimbangkan itu jauh lebih urgen dibanding yang tadi. Namun Bapak Ibu ya, ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kalau kita bisa memperjuangkan itu, maka akan muncul motivasi dari dalam diri kita untuk mencapai tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan yang tadi. Dan ini juga berlaku bagi anak didik kita Bapak Ibu. Berlaku juga bagi anak didik kita.
anak didik kita melakukan sesuatu itu karena mereka ada kebutuhannya, mereka punya alasan. Ya, alasan misalkan dari 5 kebutuhan ini saya sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya yang berkaitan dengan kesehatan, rumah, makanan, keluarga. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Bapak Ibu, anak didik kita yang barangkali berasal dari keluarga yang broken home ya, akan berbeda tindakannya, tampaknya di sekolah dibanding dengan anak didik kita yang memang berasal dari keluarga yang baik-baik saja. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Nah itu tadi, kalau misalkan di rumahnya kasihan tidak dapat kasih sayang dari keluarganya, tiba di sekolah cari perhatian. Nah, jadi anak-anak kita yang selalu melakukan pelanggaran, mengganggu temannya atau melakukan hal lain yang tidak perlu dilakukan di dalam kelas, mencari perhatian, barangkali dia butuh dikasih sayangi. Dia butuh diberikan kasih sayang, maksudnya Bapak Ibu. Iya, butuh disayang-sayang, ya, butuh disayang-sayang. Iya, jadi terkadang ya, iya Bapak Ibu, jadi terkadang itu ketika di dalam kelas ada anak-anak yang misalkan membuat keributan, biasa begini Maki, apa bang itu kok bikin di situ ribut sekali orang belajar. Nah itu dulu Bapak Ibu ya, itu dulu. Tapi sekarang coba kita coba, walaupun dari dalam hati mau sekali bikin manopo, ya, dicoba. Nak, bisa tenang dulu nak. Misalkan seperti itu. Kayaknya memang agak-agak berbeda dirasakan karena yang biasanya kita paling enaknya kalau langsung emosi, harus ditahan, harus dikontrol lagi supaya anak-anak kita bisa mendengarkan dan menerima kalau kita penuh dengan kasih sayang ketika kita berkomunikasi dengan dia. Harus memang bersabar Pak. Sabar itu tidak ada batasnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Sabar itu tak berbatas ya. Sabar itu tak berbatas, tergantung nilai-nilai yang diyakini. Ya ini jadi ya intinya Bapak Ibu, ketika ada anak didik kita yang melakukan sesuatu yang barangkali melanggar, perlu diperhatikan kelima kebutuhan dasar ini. Siapa tahu dia membutuhkan kebutuhannya itu adalah memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga anak didik di kelas barangkali yang dia selalu marah-marah bang sama temannya. Nah perlu diketahui ini, kenapa ini anak ini? Barangkali ada kebutuhan akan kesenangan di situ yang tidak terpenuhi. Berikutnya kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini yang banyak dilakukan anak didik tak di kelas. Main-main banji kerjanya. Nah suka mentong main-main. Karena ini Bapak Ibu, mereka ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Ya, mereka ingin memenuhi kebutuhan, tapi bukan berarti Bapak Ibu bahwa kita akan membiarkan. Nah, maksudnya seperti ini ya, bukan bahwa misalkan anak-anak bermain dalam kelas, ya biar Bami kasihan, dia lagi memenuhi kebutuhan kesenangannya. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana seorang guru dapat memberikan motivasi kepada anak didik untuk itu tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita nak menghormati, ya, menghormati orang lain, menghormati guru, menghormati teman. Bagaimana dengan tindakan tak main-main di kelas ini nak? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan itu? Iya Bu, tidak sesuai Bu. Nah kalau tidak sesuai harusnya bagaimana nak tindakan tak? Jadi kita yang banyak bertanya ke anak-anak Bapak Ibu. Kita yang banyak bertanya supaya mereka menyadari, oh yole salah memang Kak. Harusnya saya begini. Iya Bu, tidak Mi. Lain kali saya tenang-tenang Mi kalau belajar. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Kita berada pada posisi kontrol manager. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan yang bertanggung jawab. Terkadang anak-anak itu tidak mau belajar di dalam kelas, maunya bebas di luar kelas.
Mereka ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kemudian ada namanya kebutuhan penguasaan. Ini biasanya kalau yang ini kebutuhan akan penguasaan, inilah yang membuat anak-anak biasanya membuli temannya, ya, karena dia ingin memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Dia merasa berkuasa sehingga dia bully teman-temannya. Apa itu kebutuhan akan penguasaan? Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Barangkali di sini Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, ketika anak-anak mulai melakukan tindakan melanggar, ya, melanggar di dalam kelas barangkali, bukan berarti bahwa kita membiarkan biar kasihan itu anak-anak memenuhi kebutuhan akan kebebasannya, bukan begitu. Tetapi kita mencoba memahami bahwa si anak ini melakukan tindakan itu karena ingin memenuhi suatu kebutuhan dasarnya. Kalau itu dipahami oleh Bapak Ibu guru, dipahami oleh kita bersama, maka kayaknya tidak ada nanti anak-anak yang merasa tersakiti. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika anak-anak melakukan sesuatu, kita bertanya, kenapa Ki nak? Kenapa Ki begitu? Oh iya, biasa itu, tidak ada manusia sempurna. Kenapa memang kita bosan kah? Apa segala macam. Ibu aku suka belajar begini. Nah, akhirnya kita tahu, oh ternyata ini anak begitu karena ada alasan seperti ini. Jadi bagaimana untuk kita ini ke depan ini pembelajaran yang kita mau? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Saya membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Saya persilahkan. Amin. Ya, supaya tetap mengharumkan SMP Negeri 12 Palopo. Ya, jadi jangan pindah sebelum saya pensiun. Ya, terima kasih. Banyak hal yang bisa tadi kita terima tentang ini. Yang pada intinya ini kita di sekolah, tugas kita yang pertama ini sebenarnya adalah kita yang harus menjadikan diri kita sebagai role model. Kita harus menjadi contoh. Saya kira itu yang paling utama dari apa yang kita lakukan. Teori banyak sekali ini mengikat, tapi yang paling inti itu adalah itu tadi, menjadikan diri kita sebagai role model untuk anak didik kita. Kemudian yang kedua tadi, yang paling pokok apapun teorinya itu, saya kira yang paling pokok yang kita harus ada kesepakatan. Sebelum kita ada kesepakatan sama anak didik kita, mungkin sebaiknya yang punya kesepakatan lebih awal adalah kita sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik. Contoh dalam menaati tadi aturan, artinya misalnya dari segi kedisiplinan anak-anak, misalnya anak-anak bajunya di luar, kita harus konsisten, sepakat semua guru bahwa ketika itu kita dapati pasti anak-anak harus kita tegur. Tidak boleh ada di antaranya yang melonggarkan aturan itu. Karena itu anak-anak pasti bilang, kalau ibu ini tidak ji, kalau bapak ini tidak ji, tidak ada masalah. Nah, jadi tidak ada kekompakan. Itu tadi ada kesepakatan kita dulu. Kemudian yang kedua, kalau ada aturan itu jangan ada di antara kita guru yang mementahkan lagi. Nah, artinya contoh tadi itu sudah bagus. Mudah-mudahan kita juga bisa, saya juga nanti bisa belajar. Misalnya ketika kita mengadakan perjanjian dengan siswa, maka ya kita paling tidak semua kita ini sudah seperti itu supaya anak-anak tidak ada lagi celah bagi anak-anak untuk kembali lagi ke awal, jadi anak-anak maju mundur. Ya, kemudian yang paling pokok lagi itu kita memberikan tugas, memberikan pekerjaan itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak-anak. Jangan kita memberikan beban kepada anak-anak yang lebih dari kekuatan mereka, apakah kekuatan secara intrinsik atau kekuatan dari luar. Kemudian saya juga mulai itu memang komunikasi ya terkait dalam mendidik ini. Di dalam agama juga ini ya ada semua. Di dalam agama paling pokoknya adalah
memberikan contoh, kemudian adalah komunikasi yang efektif terhadap anak-anak. Ya. Jadi itu barangkali yang saya tambahkan, bahwa ada semua terset di otak kita, cuma biasa terkadang malas masa bodoh lakukan. Dan juga saya terus terang, kalau saya sendiri ini beban di luar juga terlalu banyak, jadi begitu ambil jalan pintas saja biasa, padahal kita tahu bahwa harus begini. Itu barangkali ini barangkali itu yang seperti itu yang perlu ditumbuhkan, bagaimana cara mengatasi kita ini guru. Jadi sebelum kita ke siswa, kita kapang dulu guru-guru yang harus lebih pres, lebih bersamaan. Contoh tabe kalau dalam kelas juga masalah etika itu, ya kita harus tetap konsisten sama anak-anak. Memang pertama, untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan pada anak didik kita, itu harus dimulai dari diri kita dulu, guru. Kita perlu memperlihatkan contohnya, kita perlu menjadi teladan supaya mereka bisa lihat, oh iya betul, seperti itu adanya. Dan apa yang sudah Bunda laksanakan tadi itu terhadap bagaimana membangun komunikasi dengan anak didik, itu sudah merupakan bagian dari Bunda posisi kontrol manager. Jadi Bunda menyampaikan apa alasan tak kenapa begitu, dan harusnya seperti ini. Bunda memberikan tawaran-tawaran bahwa ada nilai-nilai lain yang sebenarnya nilai-nilai yang lebih ke tujuan mulia dari apa yang harus kita lakukan. Dari tadi itu kalau kita Muslim menutup menggunakan pakaian menutup aurat itu kecuali muka dan telapak tangan, seperti itu. Dan itu merupakan salah satu langkah restitusi yang dilakukan oleh Bunda. Walaupun Bunda baru menerima materinya hari ini, tapi ternyata memang sudah dilakukan. Dan saya yakin Bapak Ibu, dari apa yang sudah disampaikan tadi itu, saya sangat-sangat yakin bahwa di antara Bapak Ibu guru sudah melakukan itu. Cuman belum diketahui bahwa itu namanya teori kontrol seperti itu. Bahwa inilah maksudnya. Ya, jadi dari posisi kontrol tadi itu, sekali lagi saya pertajam bahwa kita upayakan kita berada pada posisi kontrol manager, tidak menghakimi anak didik, tapi mendengarkan apa alasannya dan memberikan membuat komunikasi supaya anak didik kita bisa menemukan sendiri solusi apa yang harus mereka lakukan. Ya, berikutnya Bapak silakan. Nggak nyampe Pak Tabe. Ya. Dan makan ke Pak? Ya, kasih Nikmati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang kedua kalinya. Saya tertarik dengan ini materi yang diberikan oleh Ibu tentang disiplin positif. Artinya seperti keyakinan kelas. Dalam kelas sebaiknya kita sebagai guru yang baik memberikan keyakinan-keyakinan, diantaranya seperti menghormati guru, bersihan, melatih waktu. Ya. Saya hanya memberikan alumni ini, artinya supaya terlaksana dengan baik, setidaknya barangkali tali mulai kelas, bisakah terpasang meong itu tawa, supaya ketika kami masuk mengajar, tinggal dilihat, oh ini berarti baca bermain ya, karena yang bagus ini. Karena ketika ada siswa yang bolos, kita mau berikan saran begitu, nah tidak ada nih. Bagaimana cara yang mau didengar? Nah tidak ada nih pula misalnya anak bolos nih. Jadi percuma kita berikan saran bahwa hargai guru, hargai ini, tapi tidak ada siswanya, sudah polos, sudah pulang ya. Tidak ada yang disarankan. Tapi kalau sudah ada miami itu Bu, tinggal dia membaca. Terutama jam pertama barangkali bagus, karena saya lihat ini banyak biasa yang bolos. Seperti kemarin saya mengajar di kelas 9, banyak yang berkurang. Bagaimana cara yang dikasihkan keyakinan kelas? Nah, tidak ada orangnya. Barangkali begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Saran dari Bapak barangkali ya kita bersama sudah mendengarkan. Ini terkhusus wali-wali kelas, karena memang kalau kita memajang di dinding keyakinan kelas, yang bisa melakukan itu ya wali kelas Bapak Ibu. Wali-wali kelas perlu melakukan tadi itu beberapa langkah tadi untuk membuat keyakinan kelas.
Kalau keyakinan kelasnya di setiap kelas itu sudah ada, maka kita sebagai guru enak dalam memanajeri atau apa namanya, memberikan informasi kepada anak didik kita. Seperti itu, membangun komunikasi. Nah, kita lihat di sana keyakinan kelas tak? Tidak tahu siapa maksudnya itu toh? Nah, sesuai dengan yang kita lakukan, nak? Tidak, Bu. Kalau ada keyakinan kelas, nah kalau tidak ada ya susah. Ya, seperti itu barangkali disampaikan tadi oleh Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Jadi ini masukan bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu wali kelas, supaya ya sebagai tindak lanjut juga dari kegiatan kita barangkali hari ini, supaya ada langkah-langkah membuat apa namanya, supaya ada keyakinan kelas yang dibuat di kelas masing-masing. Ya seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Ya, oh iya, ada dari belakang. Bagaimana kita berdiri Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Artinya ini kemarin sudah pemikiran, ya kemarin-kemarinnya lah, untuk masalah keyakinan untuk siswa. Artinya memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya terus terang, kalau bagi saya memang banyak aturan yang saya langgar. Saya yakin itu. Itu saya katakan dari diri kita sendiri. Baru sampai saat ini, saya sudah berapa tahun di SMP 12 itu, saya belum pernah mendengar itu tatib di sekolah. Tatib di sekolah. Nah, setidaknya itu bisa dirumuskan supaya siswa mengetahui tatib di sekolah itu seperti apa. Nah, dan saran saya itu kalau bisa tatib dengan janji siswa itu harus disampaikan ke siswa juga. Janji seperti apa untuk ke sekolah ke depannya. Sebelum artinya kita merancang aturan-aturan untuk ke siswa dari diri kita sendiri dengan baru ke siswa. Supaya kita bisa memberikan contoh lah dulu. Kalau bisa kita komitmen lah. Kapan harus memulainya. Oke, terima kasih. Ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak atas tanggapannya yang saya mau berikan oleh Pak Azhar. Yang pertama, Bapak tadi menyampaikan bahwa terus terang banyak melakukan pelanggaran. Sebenarnya Pak, yang kita lakukan itu bukan berarti Bapak mau melanggar, tetapi karena Bapak lagi memenuhi kebutuhan dasar Bapak sebagai seorang manusia. Jadi pasti Bapak punya alasan mengapa melakukan itu, dan itulah juga yang harus kita pandang terhadap anak didik kita, bahwa apa yang dilakukan anak didik kita itu ada alasan di balik itu. Apakah karena dia ingin kebutuhan atas penguasaannya kah, kebutuhan akan kebebasannya kah, atau kesenangannya kah, itu yang perlu kita pahami bersama. Dan kita semua barangkali dalam melakukan suatu tindakan pasti ingin memenuhi di antara 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah keyakinan kelas, ini tadi Bapak sudah menghubungkan ke tata tertib sekolah dan janji siswa. Ya, saya kira itu kita semua bersama-sama di sini mendengar. Barangkali nanti ada satu waktu kita duduk bersama, karena namanya tata tertib berarti harus semua warga sekolah ada untuk menyusun itu. Kalau hanya 1-2 orang nanti bukan lagi sebagai tata tertib sekolah, tetapi tata tertib orang tertentu. Jadi nanti ke depan kita bisa sepakati bersama kapan kita bisa menyusun kembali dan menyepakati tata tertib dan janji siswa. Mungkin itu nanti bisa kita sepakati di kesempatan yang lain. Terima kasih atas tanggapannya Pak Asar. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu pemateri tadi sangat-sangat luar biasa. Namun terkadang apa yang kita lihat di lapangan, bahwa seperti yang disampaikan oleh Ibu pemateri tadi, bahwa siswa misalnya kita buat kesepakatan antar guru dengan siswa. Jadi saya rasa ini malah kalau misalnya tergantung siswanya seperti apa, karena mungkin kebiasaannya selama ini dia hidup di lingkungan seperti apa dan bagaimana pegangan. Cocoknya mungkin kalau memang itu tadi seperti apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi, bahwa kita buat kesepakatan. Itu tadi, karena memang dia pertama siswanya ini memang sudah terdidik dari lingkungannya sendiri, makanya dengan sangat mudah menerima apa yang disampaikan oleh
ibu pendidik atau bapak pendidik. Jadi kalau misalnya kalangan kita seperti kita di pelosok ini, jadi artinya lama bisa diikuti. Nah, harapan kita bagaimana supaya artinya bisa kita langsung memetik hasil apa yang kita canangkan selama ini. Jadi seperti itu. Yang kedua, alasan datang lalu bahwa apa yang disampaikan tadi agak-agak apa istilahnya tidak sesuai dengan kata hati saya, terserah. Karena itu tadi saya katakan bahwa yang jelasnya orang-orang tertentu yang bisa menerima seperti itu. Nah, tadinya misalnya kita taruhlah saja kita buatkan aturan. Oh, di SMP Negeri 12 misalnya kita buat kesepakatan seperti ini. Bisa jadi yang terima hanya sekian persen, yang lainnya itu dianggap bahwa anjing menggonggong tapi tidak berlalu. Nah, itu yang biasa terjadi seperti itu. Dan artinya ini teori, tapi dapat juga saya terapkan. Walaupun bisa saya terapkan, saya akan percaya 199% pasti yang terjadi hanya sekian persen. Maksudnya kalau maksimal saya rasa kalau di khusus daerah kita itu tadi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Itu ya. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Ini materi yang sangat signifikan dengan keadaan sekarang yang saya lihat tentang restitusi di dalam pembelajaran dan dalam kelas. Berkaitan dengan itu, saya berpikir ada beberapa kelakuan siswa yang memang tidak disengaja dan ada kelakuan yang saya katakan kebiasaan. Nah, untuk merestitusi kebiasaan ini saya kira agak sulit dan susah. Karena saya pernah membaca buku, untuk merubah kebiasaan adalah kebiasaan itu sendiri. Maksudnya begini, kalau dia biasa terlambat bangun, dia harus membiasakan untuk tidak terlambat bangun. Nah, dalam merubah kebiasaan itu butuh proses dan waktu, dan kita juga butuh trik dan teori dari para ilmuwan yang sudah melakukan itu. Dan saya membutuhkan teori itu kalau ada teman-teman yang bisa membagi untuk kita pakai dalam proses belajar mengajar. Kalau tadi yang tidak disengaja ada karena kondisinya, oke. Tapi yang saya mau restitusi adalah kebiasaan. Contoh di kelas 7A ada Agung, Pak capek nih Pak, Pak begini Pak. Itu sebenarnya kebiasaannya dia. Nah, untuk merubah kebiasaan itu dia harus sendiri yang melakukan kebiasaan untuk tidak seperti itu. Adakah trik yang jitu untuk merubah secepat yang kita harapkan? Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya menanggapi dulu dari pertanyaan Pak Z, Pak Den, terkait sanksi jika melanggar sebuah aturan. Misalkan jika tidak menyapu, maka sanksinya 5.000. Bapak Ibu, kita perlu ketahui bersama bahwa jika kita memberikan sanksi, maka tindakan yang akan dilakukan oleh anak didik kita itu bukan karena motivasi dari dalam, tetapi karena adanya motivasi dari luar, dan bukan itu yang kita harapkan bersama. Ketika misalkan anak-anak diminta untuk melakukan suatu disiplin tertentu karena adanya hukuman atau karena adanya imbalan yang akan diberikan kepada anak-anak, maka itu akan menjadi motivasi ekstrinsik yang jika nanti terhapus sanksi itu, maka anak-anak akan kembali kepada kebiasaan lamanya untuk tidak menyapu. Misalkan, mengapa? Karena mereka melakukan tindakan adanya motivasi dari luar, adanya hukuman atau adanya imbalan. Tetapi kalau misalkan kita menanamkan keyakinan kelas, sekali lagi Bapak Ibu, keyakinan kelas atau kesepakatan bersama, maka ada nilai-nilai yang ingin dicapai oleh anak didik kita di situ. Sehingga mereka akan termotivasi dari dalam. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi itu membutuhkan proses, ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Memang kita butuh kesabaran di situ. Itu yang bisa saya sampaikan untuk tadi pertanyaan Pak Z. Kemudian dari Pak Denny, bagaimana merubah atau bagaimana trik
agar kebiasaan-kebiasaan anak-anak itu bisa berubah, misalkan sering terlambat dan segala macam. Baik Pak, berdasarkan teori kontrol pada budaya positif ini, memang di sini kita diajak untuk membuat kesepakatan. Jadi buat kolaborasi antara kita dengan anak didik. Saya berikan contoh begini Pak. Belum lama ini, sekitar 2 minggu yang lalu, anak saya kelas 2 SD itu dia diliburkan selama 2 hari karena ada kegiatan visitasi di sekolahnya. Supaya anak saya ini teratur kegiatannya di rumah karena saya tinggal, saya bikinkan list daftar kegiatannya mulai dari pagi sampai nanti saya pulang kembali ke rumah. Saya buatlah di situ jam sekian mandi, jam sekian sarapan, jam sekian murojaah, jam sekian makan siang, pergi sholat, pulang tidur siang, dan seterusnya. Tetapi sebelum saya buat kesepakatan itu, saya tanya memang sama si anak, nak, ini nanti kegiatan tak? Mau jiki? Sepakat jiki? Nah, sepakat jiki? Iya bunda. Nah ini kalau kita kerja nanti berarti anak apa namanya? Anak baik bunda, begitu. Nah, jadi ada komunikasi antara kita dengan anak didik untuk menyepakati suatu aturan-aturan tertentu, suatu keyakinan-keyakinan tertentu. Sehingga alhamdulillah setelah saya kembali ke rumah, dia langsung panggil saya Pak. Bunda sini Ki, apa nak? Lihat Ki. Nah, ada semua centang-centangnya di situ. Saya tanyalah anaknya, nak kita laksanakan betul tadi ini? Betul-betul Ki? Iya bunda, tapi yang ini tadi itu sebentar Ji, yang tidur siangnya dia tunjuk. Saya merasa bersyukur sekali karena sudah ada kejujuran dari anaknya. Saya centang ini bunda, tapi sebenarnya tuh sebentar jika tidur, tidak tidur betulan maksudnya. Jadi mungkin kayak tidur ayam. Tidur yang penting dia laksanakan barangkali itu semua list dari kegiatannya pada hari itu. Dan saya bersyukur karena sudah ada kesadaran dari anak ini untuk melaksanakan walaupun ada yang tidak maksimal di situ. Jadi yang perlu dipetik di situasi tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu, bahwa memang kita butuh kolaborasi antara guru dengan anak didik. Kita butuh membuat kesepakatan. Kita perlu menghindari istilah hukuman dan penghargaan. Sebisa mungkin kita hindari. Kita coba membawa anak didik kita supaya mereka bisa mereka bisa mengetahui adanya nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai-nilai menghargai, ada nilai-nilai tanggung jawab yang memang perlu mereka sadari. Sehingga itu menjadi motivasi dari dalam dirinya si anak. Memang butuh proses Pak, butuh proses. Ketika mereka sudah menyadari adanya keyakinan-keyakinan itu, maka mereka akan memotivasi dirinya sendiri. Besok ini supaya tidak terlambat, saya harus bangun cepat-cepat. Aduh besok ini kalau saya tidak pakai sepatu lagi ke sekolah ini, waduh saya melanggar lagi nih keyakinan kelas. Nah, kalau itu sudah selalu dan terus dilakukan secara konsisten, insya Allah kebiasaannya anak-anak akan menjadi baik. Jadi kalau ditanyakan masalah tips dan trik, kalau menurut saya berdasarkan teori kontrol ini adalah buat kesepakatan antara kita dengan anak didik. Buat keyakinan-keyakinan yang dipahami oleh anak didik bahwa itu perlu, itu adalah tujuan mulia. Itu memang menjadi tujuan hidup, pembentukan karakter yang baik yang akan menjadi modalnya mereka nanti di masa yang akan datang. Mereka akan mengontrol dirinya, menggali potensi dalam dirinya supaya apa yang dia lakukan itu untuk mencapai tujuan yang mulia, nilai-nilai kebajikan. Kalau dari saya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada tanggapan yang lain, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Jadi apa yang disampaikan tadi memang benar. Jadi cuman ini mengenai antar pendidik laki-laki dan perempuan, saya rasa memang beda. Kalau memang pada dasarnya kan perempuan itu lemah, lembut. Kalau laki-laki, namanya saya laki-laki, baru disebut laki berarti penyebutannya kasar. Jadi walaupun bagaimana artinya kita menyampaikan sama peserta didik, baru kita mau rencanakan untuk memberikan bahasa-bahasa yang lemah lembut, tapi keluarnya itu tetap
kasar. Jadi itu tadi perbedaannya antara pendidik perempuan dengan pendidik laki-laki. Makanya 75% pendidik perempuan dibanding dengan laki-laki. Nah, kita survei di lapangan. Kenyataannya kan seperti itu. Jadi memang yang cocoknya memang itu perempuan. Nah, bukannya saya sanjung memang perempuan yang cocoknya untuk mendidik. Kalau laki-laki hanya menyiapkan. Bukannya saya bilang tidak cocok untuk laki-laki. Tidak semua juga. Nak sayang-sayangnya. Itu terserah angkat tangan memang kalau perempuan dengan kalau misalnya dibandingkan memang perempuan lebih unggul untuk mendidik. Itu. Makasih. Oke, baik Bapak Ibu, akhirnya kita sampai pada penutup. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan dengan sangat baik dan juga berpartisipasi aktif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang barangkali tidak tidak baik atau tidak sesuai atau menyakiti hati Bapak Ibu. Saya sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Saya Denny, guru SMP Negeri 12 Palopo, mengajarkan IPA terpadu 1 dan 9. Kesempatan ini saya berterima kasih kepada JGP dalam hal ini Bu Rizka Dedyasari yang telah melakukan pementasan namanya budaya positif sekolah. Dalam hal tersebut saya mendapat banyak hal yang baru. Selama ini saya melakukan hukuman dan konsekuensi setelah menerima materi ini, ternyata hal itu adalah hal yang tidak bagus. Yang seharusnya saya lakukan adalah budaya positif, dan dari budaya positif itu ternyata siswalah yang memegang kendali dalam merubah, bukan kita guru. Jadi guru dalam hal ini sebagai manajer saja, sehingga nanti ke depannya budaya positif ini akan